Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, jika kamu tahu tentang mereka, tolong katakan padaku siapa mereka, kata Chu Feng. Kekuatan yang Chu Feng pertanyakan kepada Long Daozi, itu adalah kekuatan yang secara paksa mengambil Yin Zhuanghong. Chu Feng ingin tahu persis dari mana mereka datang, sehingga dia bisa menanyakan tentangnya di masa depan. Jika Yin Zhuanghong hidup dengan baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika kondisinya tidak baik, dia pasti tidak akan hanya duduk dan menonton sambil ngopi. Long Daozi tidak menjawab Chu Feng secara langsung, tapi sebaliknya dia malah bertanya kepadanya. Chu Feng, seberapa banyak pengetahuanmu tentang struktur galaksi cahaya suci? Tanya Long Daozi. Junior ini tidak tahu apa-apa. Pengetahuanku saat ini terbatas pada mengetahui, bahwa ada 96 bintang di galaksi cahaya suci. Di antara mereka, 10 adalah Starfield yang terabaikan, 50 adalah Starfield bawah, 30 Starfield tengah, dan 6 Starfield atas. Adapun kekuasaan yang menguasai bintang mana, junior ini tidak tahu sama sekali. Senior bahkan mungkin menertawakan ketidaktahuanku ini, karena bahkan klan naga kolosal adalah sesuatu yang baru saja dipelajari oleh junior ini, jawab Chu Feng jujur. Sebenarnya kamu baru kembali ke alam atas baru-baru ini. Di alam bawah, informasi sangat tidak dapat diakses. Itu normal bahwa kamu kurang pengetahuan. Namun karena kamu adalah seseorang dari galaksi cahaya suci, kamu harus memiliki pengetahuan tentang struktur galaksi cahaya suci. Pengetahuan itu akan bermanfaat bagimu. The Upper Starfield mewakili kekuatan terkuat di Holy Light Galaxy. Tentu saja di antara mereka adalah klan cahaya suci. Meskipun mereka tinggal di Holy Light Starfield, tapi seluruh galaksi Holy Light adalah wilayah mereka. Mereka adalah penguasa sepenuhnya yang layak dari galaksi cahaya suci, dan tidak ada yang berani menantang mereka. Bahkan jika 5 Starfield atas lainnya untuk bergandengan tangan, mereka masih tidak akan berani menantang kekuatan klan cahaya suci. Selain itu, 5 Starfield atas lainnya juga eksistensi yang sangat kuat. Kekuatan mereka adalah yang kedua setelah klan cahaya suci. Adapun 5 Starfield atas lainnya, mereka masing-masing adalah The Totem Starfield yang diperintah oleh klan naga. Lalu The Heavenly Vein Starfield yang diperintah oleh Yu Heavenly Clan. Kemudian The Starfield Clan Monstrous yang diperintah oleh kuil kawanan Monstrous. Selanjutnya ada Starfield Naga Tersembunyi dan Death Starfield. The Hidden Dragon Starfield dan Death Starfield relatif istimewa. The Death Starfield tidak memiliki penguasa nominal. Itu adalah tempat di mana para ahli galaksi cahaya suci yang tersebar itu berkumpul. Para pakar itu semuanya sangat kuat. Itulah sebabnya Death Starfield diklasifikasikan sebagai Upper Starfield. Adapun Starfield Naga Tersembunyi, itu adalah tempat yang bahkan lebih misterius. Alasan mengapa Starfield Naga Tersembunyi misterius adalah, karena sangat jarang orang-orang dari galaksi cahaya suci melihat mereka, karena mereka akan tetap berada di dalam Starfield Naga Tersembunyi. Selanjutnya, Hidden Dragon Starfield dengan tegas melarang orang luar untuk masuk. Terlepas dari orang-orang dari galaksi cahaya suci yang dapat langsung mengunjungi mereka, maka tidak ada orang lain yang diizinkan memasuki medan bintang mereka. Jika ada yang masuk tanpa izin mereka, mereka akan membunuh mereka tanpa peringatan. Seluruh Starfield Naga Tersembunyi sangatlah misterius. Meskipun mereka berada di dalam galaksi cahaya suci, tapi posisi mereka selalu berubah. Selain itu, mereka dilindungi oleh kekuatan penyembunyian yang sangat kuat. Karena itulah, dikatakan bahwa selain dari orang-orang klan cahaya suci dan Starfield Naga Tersembunyi, maka sangat sedikit orang yang dapat menemukan lokasi Starfield Naga Tersembunyi, kata Long Daozi. Jadi Starfield Naga Tersembunyi juga merupakan tempat tanpa penggaris yang jelas. Tanya Chu Feng. Salah. The Hidden Dragon Starfield memiliki penggaris. Selain itu, mereka hanya memiliki satu kekuatan. Kekuatan ini disebut Hidden Martial Dragon Sect, kata Long Daozi. Sekte bela diri naga tersembunyi. Jadi ini sebuah sekte? Tanya Chu Feng. Benar, ini memang sebuah sekte, kata Long Daozi. Karena mereka sekte, mereka harus menerima murid secara terbuka bukan, tapi mengapa mereka begitu tersembunyi? Tanya Chu Feng.
Pertanyaanmu itu tepat sasaran. Aspek misterius tentang Hidden Dragon Martial Sect, itu terletak pada ketidakmampuan seseorang untuk bergabung melalui upaya sendiri. Itu hanya mengundang orang lain atas kemauannya sendiri. Hanya mereka yang diundang yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Hidden Dragon Martial Sect. Lebih jauh lagi, bukan berarti seseorang pasti bisa memasuki Hidden Dragon Martial Sect jika seseorang memiliki bakat luar biasa. The Hidden Dragon Martial Sect memiliki metode khusus mereka sendiri dalam memilih murid. Selanjutnya, aku pernah mendengar bahwa para murid yang dipilih oleh Hidden Dragon Martial Sect, itu harus memasuki Hidden Dragon Martial Sect terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, kata Long Daozi. Apakah mereka menangkap orang-orang jika mereka tidak mau bergabung? Chu Feng bertanya sambil tersenyum bercanda. Walaupun aku tidak bisa memastikannya, tapi itu sepertinya telah terjadi sebelumnya. Ada beberapa rumor semacam itu di galaksi cahaya suci, kata Long Daozi. Apa, bukankah mereka terlalu sombong kalau begitu? Chu Feng menyipitkan alisnya. Kesannya terhadap Hidden Dragon Martial Sect juga menjadi sangat buruk. Hal yang paling dia benci adalah para kultivator yang menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa orang lain melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Mungkinkah orang-orang yang mengenakan gaun putih dengan kabut itu adalah orang-orang dari Hidden Dragon Martial Sect? Tanya Chu Feng. Karena bagaimanapun, Yin Zhuanghong telah secara paksa dibawa pergi hari itu. Tidak, aku memberitahumu tentang 5 kekuatan itu, karena aku ingin memberitahumu tentang struktur galaksi cahaya suci. Aku juga ingin memberitahumu kekuatan mana yang paling berbahaya. Teman muda Chu Feng, kamu memiliki temperamen yang benar-benar panas. Terkadang, tidak terhindarkan bahwa kamu pada akhirnya akan menyinggung orang. Tapi kamu harus ingat ini. Termasuk klan cahaya suci, kamu benar-benar tidak boleh menyinggung kelima kekuatan itu. Oh iya, ada kekuatan lain yang tidak bisa kamu singgung. Itu adalah kekuatan yang kamu bicarakan. Mereka disebut Sekte Abadi Cloudski, kata Long Daozi. Cloudski Immortal Sect, jadi itu nama mereka, tanya Chu Feng. Dari uraianmu, seharusnya itu mereka. Hanya mereka yang akan mengenakan pakaian seperti itu, kata Long Daozi. Senior, kekuatan seperti apa Sekte Abadi Cloudski ini? Chu Feng bertanya dengan mendesak. Dia tidak tertarik dengan klan naga, kuil kawanan monstrous, klan surgawi Yu, Sekte bela diri naga tersembunyi, ataupun Death Starfield. Yang dia khawatirkan adalah kekuatan yang telah menangkap Yin Zhuanghong. Melalui penjelasan Long Daozi, Chu Feng akhirnya belajar tentang Sekte Abadi Cloudski. Di antara 30-an Middlefield Field bela diri Martial Starfield, yang terkuat adalah bintang yang disebut Flying Cloud Starfield. The Flying Cloud Starfield secara terbuka diterima sebagai yang lebih kuat dari semua kecuali Upper Starfield. Alasan untuk reputasi mereka adalah, karena kekuatan penguasa Flying Cloud Starfield, yaitu Dao Sword Immortal Sect. Namun, tuan dari Flying Cloud Starfield baru-baru ini telah berubah. Sekte Abadi Pedang Dao telah dikalahkan. Adapun orang-orang yang telah mengalahkan mereka, mereka adalah Sekte Abadi Cloudski. Meskipun Cloudski Immortal Sect telah ada di Flying Cloud Starfield sepanjang waktu, tapi mereka benar-benar tidak jelas. Tidak ada yang tahu banyak tentang mereka. Karena itulah, kekalahan tiba-tiba mereka dari Sekte Abadi Pedang Dao telah mengejutkan kekuatan galaksi cahaya suci. Tentu saja, informasi ini pertama kali memasuki telinga kekuatan besar. Baru setelah itulah ia menyebar ke rakyat jelata. Dilihat dari situasi pada saat itu, informasi itu belum menyebar. Itu jugalah alasannya, mengapa mayoritas orang tidak terbiasa dengan Cloudski Immortal Sect. Namun, ada satu hal yang pasti. Cloudski Immortal Sect itu sangat kuat. Pada saat itu, Chu Feng masih tidak tahu seberapa kuatkah mereka. Dan ada satu hal yang pasti juga, Cloudski Immortal Sect pasti kekuatan yang didukung oleh ahli tingkat bela diri marsial. Chu Feng, Sekte Abadi Cloudski sangat kuat. Mereka telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Ambisi kuat mereka tidak sepenuhnya terungkap. Selanjutnya, tindakan mereka tidak terbatas untuk mengalahkan Sekte Abadi Pedang Dao, dan mendapatkan kekuasaan atas Flying Cloud Starfield. Tujuan mereka sangat mungkin untuk membuat Flying Cloud Starfield berada di antara Starfield atas. Namun untuk menjadi peringkat di antara Starfield atas, itu bukanlah tugas yang mudah. Satu-satunya cara yang mungkin mereka lakukan adalah, mereka bertujuan untuk benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan yang dimiliki Starfield atas.
Dengan demikian, akan baik-baik saja jika kamu hanya ingin tahu tentang Sekte Abadi Cloudski. Namun, kamu harus memastikan untuk tidak memprovokasi mereka. Long Daozi memperingatkan Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Senior, tenang saja, aku hanya bertemu mereka sebelumnya, dan tidak ada konflik di antara kami. Saat itu, aku melihat bahwa mereka sangat kuat, dan tampaknya berasal dari luar biasa. Itulah sebabnya aku jadi ingin tahu tentang mereka, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia berbohong karena dia takut, kalau Long Daozi akan mencegahnya mencari Sekte Abadi Cloudski. Long Daozi adalah orang yang berhati-hati. Dia telah bertanya kepada Chu Feng, di mana dia bertemu Sekte Abadi Cloudski. Karena Chu Feng telah memutuskan untuk berbohong, dia secara alami harus memastikan kebohongannya dengan rapi. Dengan demikian, Long Daozi akhirnya berhasil ditipu oleh Chu Feng, dan percaya bahwa dia hanya bertanya karena penasaran. Dengan begitu, ia menenangkan hatinya yang mengkhawatirkan. Adapun Chu Feng, gelombang besar melonjak di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan yang telah menangkap Yin Zhuanghong bukanlah orang yang bisa dipandang rendah, tapi dia juga tidak berharap mereka akan begitu kuat. Menurut Long Daozi, bahkan jika Sekte Abadi Cloudski tidak sekuat klan naga, Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi, klan Surgawi Yu, kuil kawanan monster, dan Deat Starfield, tapi kekuatan mereka sangat dekat dengan tingkat Starfield atas. Sepertinya itu akan menjadi tantangan. Chu Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menunjukkan rasa takut, malahan dia tampak sangat bersemangat. Sepanjang perjalanannya, ada kekuatan yang mirip dengan raksasa yang menghalangi jalannya. Namun sekarang, mereka yang disebut raksasa itu semuanya akan diinjak-injak di bawah kakinya. Bahkan banyak dari mereka telah direduksi menjadi semut di matanya. Gunung-gunung raksasa yang menghalangi jalannya di masa lalu, itu telah menjadi debu. The Cloudski Immortal Sect pasti tidak akan menjadi pengecualian. Setelah semua, perjalanan Chu Feng pasti tidak akan terbatas hanya pada galaksi cahaya suci belaka. Tapi sebaliknya, perjalanannya akan mencakup seluruh dunia kultivasi bela diri yang luas. Apa Chu Feng tidak tahu adalah, bahwa setelah dia meninggalkan Aula Bintang Ungu, sebuah bencana dengan diam-diam turun ke Aula Bintang Ungu. Sementara itu di Aula Bintang Ungu, karena ketakutan mereka pada Long Daozi, mereka berlutut sepanjang waktu. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar berani mundur sebelum senja. Selain itu, berlutut begitu lama pasti akan menjadi hal yang sangat memalukan. Terutama ketika mereka dilihat oleh sekelompok orang yang lebih lemah dari mereka. Rasa malu yang mereka rasakan bahkan lebih intens lagi. Karena itulah, dalam kemarahannya Master Hall Purple Star mengusir semua kekuatan lainnya. Akhirnya, malam pun tiba. Master Aula Bintang Ungu dan semua orang akhirnya berani berdiri. Tentu saja, ini juga termasuk penatua tertinggi aliansi Bintang 7 Lei Tong. Lei Tong terluka parah. Karena itulah, dia tidak langsung pergi, dan malah memutuskan untuk tinggal di Purple Star Hall. Setelah berdiri kembali, orang-orang dari Aula Bintang Ungu semua kembali ke pos mereka. Bibir mereka semua tertutup untuk penghinaan yang mereka terima hari ini. Meskipun mereka bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, tapi mereka merasa sangat sedih di hati mereka. Mereka merasa seolah-olah ego mereka telah hancur. Pada saat ini, Master Hall Purple Star dan putrinya Li Mengyue, mereka berada di dalam istana dan mengobrol. Isi pembicaraan mereka adalah, mengapa Li Mengyue memutuskan untuk membantu Chu Feng bahkan dengan risiko kematian. Master Aula Bintang Ungu bingung tentang hal itu. Lagi pula jika bukan karena bantuan cepat Chu Feng, Li Mengyue mungkin sudah meninggal di tangan Master Constellation Immortal Isle. Setelah mengetahui alasannya, Master Hall Purple Star merasa bersyukur. Ternyata Li Mengyue tidak membantu Chu Feng karena kebaikan, tapi sebaliknya, ia memiliki tujuannya sendiri. Li Mengyue merasa bahwa bakat Chu Feng cukup bagus, dan dia mungkin bisa mencapai hal-hal besar di masa depan. Karena itulah, jika dia bisa berteman dengannya, itu akan menjadi hal yang baik untuk Aula Bintang Ungunya begitu dia matang di masa depan. Selain itu, dia tidak mengantisipasi bahwa Master Constellation Immortal Island akan sekuat itu. Jika dia tahu bahwa dia mungkin membahayakan hidupnya, maka dia tidak akan terburu-buru untuk membantu Chu Feng. Tentu saja, Li Mengyue hanya peduli tentang Aula Bintang Ungunya sepanjang waktu. Itu juga alasannya, mengapa dia tidak berusaha untuk menghalangi ayahnya ketika dia mencoba merebut harta kultivasi dari Chu Feng.
Lagi pula, dia juga tidak ingin Chu Feng mengambil harta kultivasi itu. Meskipun mereka telah berjanji, tapi dia masih tidak berharap hal itu terjadi. Ayah, apakah Long Daozi benar-benar dari klan naga? Jika dia dari klan naga, mengapa dia tidak menyebut dirinya sebagai anggota klan naga, tetapi sebagai master kota-kota naga bela diri leluhur? Dia pasti seseorang yang diusir oleh klan naga saat itu, tanya Li Mengyue. Meskipun relatif muda, tapi dia sangat memahami masalah-masalah galaksi cahaya suci. Meskipun dia bertindak sembrono, tapi dia sebenarnya adalah orang yang sangat licik. Bahkan jika dia diusir oleh klan naga, dia memiliki plat token klan naga padanya. Itu setara dengan dia memiliki perlindungan klan naga. Satu plat token saja sudah cukup untuk menakuti aliansi 7 bintang. Jadi bagaimana mungkin Aula Bintang Ungu kita bisa melakukan apa saja? Itu adalah kekuatan pencegahan klan naga. Lalu yang paling menakutkan dari semuanya bukanlah Long Daozi, tapi sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Bakat anak itu terlalu menakutkan. Jika dia dibiarkan dewasa, dia akan berada di luar batas. Kegagalan kita untuk melenyapkannya hari ini, itu akan menyebabkan kita tanpa akhir dalam masalah. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, dan penyesalan memenuhi wajah Hall Master Purple Star Hall. Jika dia tahu ini akan menjadi hasilnya, maka dia tidak akan menindas Chu Feng seperti dia. Namun sayangnya, apa yang terjadi itu telah terjadi. Bahkan jika dia menyesalinya sekarang, maka itu akan sia-sia. Satu-satunya hal yang membuatnya bersukacita adalah hubungan persahabatan antara putrinya Li Mengyue dan Chu Feng. Terlepas dari apa niat Li Mengyue, setidaknya di permukaan dia datang membantu Chu Feng. Karena itulah, dia mengalihkan pandangannya ke Li Mengyue. Mengyue, kamu benar-benar anak paling dihormati ayah. Jika menilai dari situasinya sekarang, keputusanmu untuk berteman dengan Chu Feng adalah yang benar. Bahkan jika Chu Feng memiliki kesan yang sangat buruk tentang Aula Bintang Ungu kami, dan bahkan mungkin memandang kami sebagai musuh, tapi kesannya terhadapmu setidaknya memang layak. Di masa depan, jika kita ingin menetralkan keluhan ini, kita harus bergantung padamu, kata Master Aula Bintang Ungu. Ayah tidak perlu khawatir, aku akan mencari kesempatan untuk berhubungan dengan Chu Feng itu. Dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Dia tidak akan menjadi musuh Purple Star Hall kita, tapi sebaliknya, dia akan menjadi boneka kita. Li Mengyue memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Bahkan ada jejak niat jahat hadir di wajahnya yang sangat cantik. Dia benar-benar kecantikan yang beracun. Mengyue, kamu benar-benar putri yang baik yang ayah miliki. Melihat Li Mengyue seperti ini, senyum akhirnya muncul di wajah Master Balai Bintang Ungu. Dia selalu memandang Li Mengyue sebagai penggantinya. Alasan untuk itu bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena dia menyukai metodenya. Tiba-tiba, suara wanita terdengar dari aula istana. Apakah Chu Feng ingin menjadi bonekamu? Siapa yang memberimu kepercayaan diri itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bocah Chu Feng begitu mudah tertipu? Mendengar itu, ekspresi peringatan muncul di Master Purple Star Hall dan wajah Li Mengyue. Istana tempat mereka berada adalah area terlarang. Selanjutnya, pintu masuk ke aula istana juga ditutup. Seharusnya, itu tidak ada orang yang bisa masuk. Namun, suara yang mereka dengar pasti berasal dari dalam aula istana. Ini berarti bahwa seseorang telah menerobos masuk aula istana mereka. Menyadari bahwa siapapun itu tidak dapat dipandang rendah, Master Aula Bintang Ungu tidak marah. Sebagai gantinya, dia menggenggam tinjunya dan bertanya dengan nada yang sangat sopan. Boleh aku tahu siapa ahli yang datang ke Aula Bintang Ungu kita? Begitu kata-katanya diucapkan, sesosok muncul dan mendarat di depan mereka. Orang yang muncul di hadapan mereka adalah seorang gadis kecil dengan rambut pirang panjang. Gadis kecil itu tampak sangat muda. Dia tampak berusia sekitar 13 tahun, dan dia hanyalah seorang anak kecil. Namun, dunia kultivasi bela diri bukanlah dunia di mana orang bisa menilai usia orang lain berdasarkan penampilan mereka. Pengalaman Master Hall Purple Star memberitahunya bahwa gadis kecil di hadapannya ini, meskipun sangat muda dalam penampilannya, itu sangat mungkin monster tua yang telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun. Karena takut ceroboh lagi, dia sekali lagi membungkuk hormat. Boleh aku tahu siapa senior, dan mengapa senior datang ke Purple Star Hall-ku? Tanya Master Aula. Senior ya, gadis kecil itu mengungkapkan senyum aneh.
Demi menemukanku sebelumnya, kamu semua tidak ragu untuk merawat Chu Feng. Mengapa kamu tidak mengenaliku ketika aku muncul di hadapanmu? Saat gadis kecil itu berbicara, dia tidak hanya memancarkan cahaya keemasan, tetapi bahkan ada kilat di tubuhnya. Pada saat yang sama, aura suci dilepaskan dari tubuhnya. Merasakan aura itu, Master Aula Bintang Ungu dan Li Mengyue keduanya terkejut. Bukankah itu aura harta karun kultivasi dari Purple Star Variance Realm? Mungkinkah gadis kecil di hadapan mereka adalah harta karun kultivasi dari Purple Star Variance Realm? Senior, mungkinkah itu kamu dari Purple Star Variance Realm? Purple Star Hall Master bertanya dengan cara menyelidik. Betul, aku adalah apa yang disebut harta kultivasi yang kalian semua mendambakan siang dan malam, kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Master Balai Bintang Ungu dan Li Mengyue keduanya terkejut. Mereka terpana dengan sukacita. Mereka merasakan sukacita yang sangat besar, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mengira bahwa harta karun kultivasi telah diambil oleh Chu Feng, dan mereka tidak pernah berharap untuk benar-benar kembali. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Apa-apaan ini? Apakah kamu mungkin tidak senang bahwa aku datang untuk menemukanmu? Tanya gadis kecil itu. Tidak, aku sangat bahagia. Jadi Chu Feng tidak menipu kita. Dia benar-benar tidak mendapatkan senior. Master Hall Purple Star sangat bersemangat bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat senang bahwa keriput menutupi wajahnya. Senang kamu bahagia. Aula Bintang Ungumu telah menungguku selama bertahun-tahun, dan itu tidak mudah. Karena itulah, aku sudah menyiapkan hadiah yang sangat besar untuk kalian semua. Kamu bisa menganggapnya sebagai terima kasih untuk kalian semua yang telah menungguku, kata gadis kecil itu. Hadiah yang sangat besar, ekstasi segera menutupi Master Balai Bintang Ungu dan wajah Li Mengyue, setelah mereka mendengar itu. Kamu akan mengerti begitu melihat keluar, kata gadis kecil itu. Master Aula Bintang Ungu dan Li Mengyue pun tidak ragu-ragu. Mereka segera mengalihkan pandangan ke bagian luar istana. Meskipun istana dilindungi oleh pembentukan formasi roh sehingga orang-orang di luar tidak bisa melihat bagian dalam, tapi orang-orang di dalam dapat menggunakan metode khusus untuk melihat melalui pembentukan formasi roh dan memeriksa situasi di luar. Namun setelah mereka melihat keluar, ekspresi Purple Star Hall Master dan Li Mengyue berubah sangat besar, dan bahkan wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka merasakan ketakutan yang sangat besar, karena mereka menemukan bahwa seluruh Aula Bintang Ungu tanpa kehidupan. Semua orang dari Aula Bintang Ungu, termasuk penatua tertinggi Aliansi Bintang 7 Lei Tong, semuanya telah meninggal. Lebih jauh lagi, dari cara kematian mereka praktis sangat identik. Mereka semua mati dengan cara yang menyeramkan, dan seolah-olah jiwa mereka semua tersedot sampai kering. Mereka semua direduksi menjadi mumi yang tampak menyeramkan. Ketika mereka menoleh ke gadis kecil itu lagi, Master Balai Bintang Ungu dan Li Mengyue sangat ketakutan, sehingga mereka merasa sulit untuk bernapas. Mereka terkejut saat menemukan bahwa gadis kecil yang tampak manis di hadapan mereka ini, dia tersenyum dengan senyum yang sangat jahat. Apakah kamu menyukai hadiah milikku ini? Gadis kecil itu bertanya dengan senyum berseri-seri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.